kalau lagi abis head katanya itu apa pembalutnya dia nyuci kurang bersih. Pernah ada yang lihat nyuci pembalut nggak bersih, buang tempat sampah di toilet situ. Tiba-tiba pas ada yang masuk ke toilet, ada si sosok cewek itu lagi ngitin pembalutnya, lagi diituin. Ngapain, Mbak? Lagi dijilatin. Aduh. Rese banget lu. Nengok dah tuh ke arah kantor yang saya habis nyamuk tadi di dalam kan, itu ruangannya kaca kan. Tuh bola lagi bergerak. Masih kalau bola habis ditendang, kalau lantainya licin kan dia, kalau ditendangnya kencang kan dia masih ada gerakannya. Iya. Masih mantul. Kena tembok mantul gitu. Masih mantul di ada area dalam. Kenceng, Mbak. Orang kenceng sampai kayak orang duok gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Raffi dari Dering Malam. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mendukung dan mensupport channel Dering Malam ini. Semoga teman-teman yang selalu mendukung kami dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan jodohnya. Oke, kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih. Narasumber kali ini akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya di suatu universitas. Nah, untuk bagaimana lengkapnya, kita langsung sapa aja dulu. Di sini udah ada Mbak Ami. Assalamualaikum Mbak Ami. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana Mbak Ami kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Perjalanan jauh ke sini ya? Ya lumayan. Lumayan ya. Oke. Tenang aja Mbak, santai, relax. Oke, jadi tadi kita sempat ngobrol ya Mbak di luar kalau Mbak Ami ini pernah merasakan ataupun mengalami gangguan ketika bekerja di salah satu universitas di Jakarta ya. Iya. Itu universitasnya cukup besar Mbak ya? Iya besar. Oke, mungkin bisa diceritain Mbak kisi-kisinya? Jadi suatu ketika tuh pas saya lagi kerja, saya kan emang kebetulan kerjaan saya itu kan cleaning service. Saya lagi nyapu tuh di area dalam tuh, lagi nyapu. Ketika saya udah keluar ke area luar, saya kan di dalam itu sempat beresin bola itu saya simpan tuh supaya saya nggak keganggu lah pas lagi nyapu. Saya simpan lah di area pojok agar dia nggak bergerak, supaya dia tidak bergerak. Ketika saya lagi nyapu ke area luar, udah selesai dalam keluar, nah tiba-tiba ada suara dor kayak gitu, gimana sih, kayak bola ditendang. Saya pikir tuh teman saya iseng, emang suka ada teman yang iseng tuh kalau saya lagi nyapu, dia suka ngagetin, suka banting barang tuh, ada teman yang iseng begitu. Saya teriak lah gini, wah lu iseng banget, saya bilang begitu. Pas saya keluar, nengok keluar nggak ada orang. Pas saya lihat ke arah kantor, ternyata bola tuh udah mantul sana mantul sini. Padahal tahan dulu ceritanya nih, biar penasaran ya kan. Buat teman-teman semua di sini yang pengen cerita kayak Mbak Ami, bisa langsung aja hubungi kita di Instagram kita di @deringmalam_ atau bisa juga email ke email kita. Nanti emailnya bisa gue taruh di kolom deskripsi. Oke teman-teman, kalau memang penasaran sama ceritanya Mbak Ami di sini, jangan di skip, tonton sampai selesai, biar dapat nih cerita lengkapnya seperti apa. dari awal aku mulai cerita dari awal aku kecil. Awal aku sekolah di SD di tahun 90-an. Aku tuh sekolah di salah satu sekolah SD di dekat rumah lah ya. Aku masih kecil segitu. Nah, aku ceritanya lagi kecil itu kan, ceritanya namanya anak masih kecil kan ya. Aku suka main tengah hari, main gitu. Terus sempat dikasih tahu orang tua tuh, jangan kalau tengah hari bolong jangan main di sekolahan tuh angker, dikasih tahu sama orang tua. Nah, aku lari sana lari sini. Nah, sampai suatu ketika aku lagi main larian di area sekolah, pas aku arah mau belok, aku ngelihat sosok kakek-kakek, rambutnya putih, pakai baju putih, jenggotnya panjang putih.
Nah ketika pas belok ngelihat itu tuh badan rasanya kayak gimana sih, beku kayak gitu. Nge-freeze gitu ya? Iya, ngebeku gitu. Itu SD kelas berapa Mbak? Itu SD kelas berapa ya aku? Kelas 1 apa? Pokoknya kelas, kayaknya enggak, kelas berapa deh pokoknya, aku masih SD, nggak tahu kelas berapa ya. Iya. Lupa lah aku itu, pokoknya SD lah. Itu pertama kali ngeliat hal kayak gitu? Pertama kali ngeliat itu. Nah aku SD itu kan aku emang kebetulan tuh dari keluarga yang kurang mampu ya kan. Nah aku ikutlah ibu angkat aku tinggal di rumahnya. Nih aku ngeliat yang kedua kali ininya nih, ngeliat apa yang kayak gitu, yang janggal lah. Kalau aku kan ikut sama ibu angkat kan, aku tidur di area luar. Di area luar, maksudnya kalau mereka kan punya kamar kan, kalau aku tidur di ruang tamu pakai kasur gitu kan. Nah dia itu kan ada garasi mobil, jadi dia depan nih garasi mobil nih ruang tamu, depan garasi mobilnya tuh samping. Nah terus ke sana itu ini kamar, ke sana kamar, ada inilah kolam ikan. Dalam rumah ya kolam ikannya berarti? Dalam rumah kolam ikannya. Aku lagi tidur tuh. Tidur itu antara, nggak tahu ya, kalau ngeliat kayak gitu tuh antara sadar sama nggak sadar ya. Jadi anak kecil tuh anaknya kurang lebih sekitar umur 6 tahunan. Jadi dari garasi dia ke kolam ikan, balik lagi. Karena saking takutnya aku merem lah. Aku takut tuh, udah pura-pura tidur sampai pagi udah. Kayak gitu. Gitu. Tapi kalau yang tadi Mbak, sorry sebelumnya, yang tadi Mbak sampai nggak bisa tidur, itu Mbak tahu sosoknya kayak apa? Anak kecil. Anak kecil? Iya. Kelihatan wajahnya semuanya itu? Enggak, jadi dia kan emang aku kan matiin lampu tuh, jadi dia gelap. Jadi ya anak kecilnya umur 6 tahun, 7 tahunan lah. Berarti masih bocah banget lah gitu ya? Iya, jadi itu keliling-keliling rumah? Udah gitu kan posisi rumah tuh ibu angkat aku semua udah pada itu tidur. Oke, Mbak tidur sendiri ya di situ? Kalau aku di ruang tamu itu sendiri, dari gitu aku emang kalau tidur malam ya, ibu angkat sih maksudnya pada di kamar lah semua gitu, aku di depan. Ibu angkat aku di sini tidur, enak nih. Ya udah terus kata aku, itu siapa sih, kata aku bolak-balik, anaknya kan nggak ada yang seumur itu, gede sepatu. Iya. Di bawah aku paling berapa tahun doang. Kayak gitu aku sekitar SMA. Oh anak-anaknya sekitar SMA, udah pada gede-gede ya? Iya. Terus pernah nanya nggak sama ini? Enggak, aku nggak pernah nanya. Diem aja ya? Soalnya aku pernah cerita sih, soalnya katanya kalau emang kalau kayak modelan tuyul apa kayak gitu ya, dia suka sama air katanya gitu kan, kayak kolam kayak gitu, sama ikan, suka mainin ikan. Oh dia main di kolam itu? Jadi dia kolam ikan nih, jadi kolam panjang, jadi kayak ada jembatan untuk nyebrangin gitu. Nah si anak berhenti di situ. Aku lihat begitu, aku nginiin, itu orang bukan sih kalau lari-larian, kata aku. Ada suaranya nggak itu Mbak? Nggak ada, orang sepi malam-malam. Nggak, anak itu nggak ngeluarin suara? Nggak ngeluarin suara, jadi lari-larian aja dari garasi ke kolam, balik lagi, udah hilang. Aku karena aku saking takutnya aku merem, aku tutupin muka, sudah tuh sampai pagi kayak langsung tiba-tiba aku tidur aja gitu. Dan itu kejadiannya setiap malam atau gimana? Enggak, itu hanya malam itu doang. Oh setelah itu aman ya? Nah terus aku pernah juga lagi tidur kayak ketiban apa sih, yang nggak bisa napas gitu di area rumah itu gitu? juga. Iya, di area rumah itu juga kayak gitu. Berarti rumahnya agak ini juga ya Mbak? Iya, karena kan tadinya emang kebun kayak gitu. Kebun gitu. Iya. Terus ya udah, terus aku ada cerita lagi nih pas aku kerja di salah satu pabrik di daerah Bogor, ya kan. Aku pertama kali kerja tuh. Lulus SMA tuh ya atau gimana? Aku lulus SMA, sempat kuliah juga setahun, nah baru untuk aku kerja. Kerja, dapat kerjanya di pabrik lah, di bagian produksi kan. Pabrik apa nih dia? Pabrik apa ya, kayak pabrik kue lah, kita sebutnya pabrik kue deh ya. Iya, gitu. pabrik kue. Ya aku kerja di situ, ya udah kayak kerja biasa. Aku kebagian shift malam, ya kan. Emang kalau yang orang yang bisa ngelihat, kalau aku kan emang nggak ini, cuma ngerasain doang gitu kan, ngerasain, jarang yang benar-benar yang namanya ngelihat begitu. Ceritanya pada suatu hari itu kan aku masuk malam kan, Nah aku lagi biasa tuh kalau di pabrik kan
ke GA aku kan ada mesin tuh, mesin 1, 2, 3 anak kue jalan dari mesin tuh. Kita ngambil deh tuh, kita lagi biasa kalau orang pabrik bilangnya itu kita masukin kayak kotak gitu, bilangnya nembor. Kalau kita nemborin. Nemborin. Itu masukin kue yang keluar dari mesin, yang dari bagian mesin yang jalan tuh masukin ke kotaknya, itu kita bilangnya nemborin ya kan. Disusun gitu ya. Disusun atau sampai rapi. Nah, kita lagi kayak gitu, biasalah kalau orang yang udah rada ahli kan dia sambil ngobrol sama sebelahnya di depan ngobrol. Nah, kalau aku kan emang lagi posisinya nggak lagi ngobrol tuh, aku lagi serius gitu kerjain nembor segala macam. Nah, tiba-tiba ada suara ketawa di telinga, kayak gitu. Kayak gitu. Tapi lagi rame suasananya, Mbak? Itu rame. Itu jam gitu. Berapa kerjanya? Nah terus aku aku kan kalau masuk malam itu dari jam 7 malam, 19 ya, jam 7 malam ke jam 7 pagi. Nah itu ini lagi shift malam? Posisinya aku lagi sebelum istirahat, kurang pukul jam berapa ya, jam 11-an lah, 11 malam. Di kuping, terus aku gini ada teman aku lewat, lu denger nggak tadi siapa yang ketawa? Siapa yang ketawa? Lu lindur lu, saya bilang gitu. Saya lihat di depan lagi pada ngobrol serius tuh berdua. Sebelah saya lagi pada ngobrol. Teman saya tiba-tiba lewat, yang biasa ngangkatin kue kalau misalkan udah penuh kan saya tutup, diangkat lah ada tugasnya. Iya. Lu denger ada yang ketawa nggak barusan? Kagak, lu ngedenger siapa yang ketawa? Kagak ada yang ketawa. Pas banget di kuping gua nih ketawa, bilang kayak gitu ketawanya. Enggak ada. Siapa tadi yang ketawa ya? Kata saya gitu. Total ada berapa malam itu yang kerja, Mbak? Yang banyak. Oh banyak. Banyak. Dan satu pun gak ada yang dengar? Enggak. Bukannya karena emang aku juga nggak nanya, ada posisinya mereka lagi pada ngobrol doang, nggak ada yang lagi bercanda, nggak ada yang apa. Makanya udah gitu emang itu sih emang namanya pabrik ya kali. Iya. Ya ada aja. Terus pas malam itu kan kita istirahat itu kan jam 12 kita pada tidur kan di area. Ini kan kalau kayak yang mesin jalan itu kan itunya ini kan rada tinggi. Nah, kita tidur pada di kolong meja itu tuh. Meja itu kita ngegeser, lampu dimatiin lah. Teman udah pada pulas nih. Saya tidur kan saya tutupin muka begini. Itu Mbak nggak barengan, maksudnya ada teman ngobrol bareng, nggak ada, Mbak sendiri aja waktu itu? Ya kalau yang cewek itu emang masuk rame-rame. Nah kalau tidur kita rame-rame berjejer. Berjejer. Dempet-dempetan lah ya? Nah iya berjejer deh tuh, kita berjejer tidur. Nah tidur nih berjejer, saya kan biasa namanya saya juga kan takut. Iya. Orang banyak cerita-cerita yang ini kalau orang yang udah lama di situ. Sebelumnya ada cerita malah? Iya, udah ada yang ngelihat misalkan gue tadi ngelihat lu masuk ke sono, lah kan lu baru datang, kayak gitu ceritanya. Itu udah menyerupai gitu ya? Nah iya, kayak gitu tuh di pabrik. Nah saya tidur tuh tutup mata, cuma gini aja mata saya tutup gelap. Nah kita tidur nih berjejer. Tiba-tiba tuh ada posisinya udah pada pulas tidur. Kursi kan itu bawah kursinya kan kakinya kaki besi kan, krek, geser. Saya orang udah pada tidur. Gak ada satupun yang bangun berarti ya? Emang posisinya udah pada pulas tidur. Saya emang biasa sebelum tidur baca doa, tapi nggak tahu pas malam itu tuh emang nggak bisa tidur. Rek, bawahnya kalau besi kan kaki kursi kalau bawahnya besi kan bunyi kalau berisik kita ngegeser bunyi besi kegeser kena lantai ya? Rek, begitu. Terus saya udah tuh merem, pas bangunnya kan istirahat sejam, jam 1 saya nanya, lu ada yang denger nggak tadi pas lagi tidur itu ada suara kursi ngegeser? Kata saya gitu. Nggak ada yang denger, mereka udah pada pulas tidur, saya doang yang ngedenger. Itu jam berapa Mbak? Kira-kira? Jam 12-an itu ya? Jam 12. Oh jadi pas jam 12 nggak? Oh berarti orang-orang itu kalau habis waktunya istirahat tiduran langsung pada tidur ya? Bener-bener tidur ya? Iya, soalnya kan kita namanya kerja di pabrik capek. Iya. Pernah juga suatu hari tuh di pabrik, di situ juga di area saya juga ada cewek kesurupan kerja itu kue gitu? Iya, nggak tahu, kayaknya mungkin dia ada pikiran atau gimana, dia diem aja. Emang dari pas awal datang kerja itu pas banget shift malam juga. Awal datang kerja itu dia diem aja, udah gitu ketemu karyawannya yang begitu, yang biasa namanya di pabrik ya. Iya. Karyawannya ada yang jutek apa segala macam, udahlah dia diem aja. Izin lah ke toilet sebelum azan subuh. Dia nih. Ke toilet. Balik dari toilet, tahu-tahu dia ketawa.
Gitu. Suaranya menggema, bener-bener menggema. Iya, kalau di pabrik menggema ya. Iya, kan saya aja itu, Merinding. maksudnya aku itu, kita aja yang maksudnya yang ngedenger aja, jadi suaranya kayak gimana sih ngegema. Nah terus tiba-tiba tuh datanglah, ada temennya barengan yang dari toilet juga, megangin dia kanan kiri, karena dia posisinya kayak mau terbang. Jadi begini nih, dia dipegang, gitu. Jadi dia, kalau kita nggak megangin itu bisa terbang kata karyawan. Kalau karyawan, iya bener, dipegangin. Kita pada takut, bener. Kalau itu bisa, maksudnya kalau nggak dipegangin terbang? Iya kata karyawan ini, kalau tadi nggak dipegangin bisa terbang katanya. Kayak di film ini ya. Suaranya juga emang benar-benar bukan suara kayak kalau kita kan ketawa hihihi gitu kan, maksudnya. Iya normal lah ya kalau dengar ya. Nah, ini suara yang ngegema, gimana sih kayak orang ngegema? Dan jam segitu siapa juga yang mau bercanda terus ketawanya begitu kan? Iya, akhirnya udah tuh disadarin. Ada sih yang bikin enggak, ada karyawan udah rada tua bisa dia. Akhirnya disadarin. Katanya, gue tahu disadarin gimana lah, dia yang ngerti ya, aku nggak ngerti. Ya udah tuh. Berarti rame banget tuh pagi itu ya? Itu emang katanya emang adalah di pabrik itu emang katanya ada yang kalau malam kereta. Kalau yang bisa ngedenger nih, kayak suara kereta kencana gimana sih jalan? Kerincing. Ya jalan di atas tuh, di atas pabrik katanya. Di gentengnya sama itu? Yang orang lama kan, kalau aku kan emang sama karyawan-karyawan yang udah bener-bener lama kerja di situ. Kerincing ya, kalau yang bisa ngeliat tuh kelihatan. Ada kudanya gitu? Iya. Dan kebetulan itu emang di pabriknya itu di bagian kantornya, kalau aku kan bagian produksi di belakang kan. Pas mau masuk pabrik itu kan ada kantornya. Nah itu ada kereta, benar-benar kereta kayak yang, tau gak sih yang kayak Putri Raja itu yang kayak belakangnya iya. kayu. Di situ ya depan. Ada patung gitu lah ya? Ada, emang bener-bener kereta yang ada rodanya itu loh. Oh dia kayak pajangan lah ya? Tapi di depannya emang dia nggak ada kudanya. Iya. Cuma ada kereta itunya doang yang buat duduknya gitu. Itu memang pajangan di situ atau? Pajangan. Gede kayak asli? Iya emang asli. Kita bisa naikin, tapi emang nggak boleh dinaikin. Iya pajangan aja gitu ya. Tapi emang gede, bisa dinaikin orang dewasa. Kemungkinan itu yang bunyi ya, bisa mungkin dipakai. Kenapa bentuknya ada kereta itu di apa itu slogannya? Ya, kita makanya nggak tahu. Ada hubungannya sama produknya nggak? Mungkin kali. Oh mungkin ya. Ada hubungannya sama si pabrik, lingkungan pabrik mungkin apa gimana, kita juga nggak tahu. Kata orang lama sih itu kalau malam jalan tuh kata gitu. Itu kereta kalau malam jalan tuh di atas, kalau yang bisa ngelihat bunyi. Ngeri banget. Itu emang kan areanya dia luas banget kan, luas banget tuh pabrik, luas. 1 hektaran mah ada ya? Luas banget. Oh banyak dah pokoknya cerita. Kalau misalkan diceritain mah banyak banget kalau yang ini. Cuma bukan saya sih yang alami. Iya. Banyak lah temen-temen. Apa yang paling parah ceritanya dari teman-teman itu di pabrik? Apa ya? Kalau saya sih belum pernah dengar sih apa yang paling. Cuma nggak tahu dah. Kalau yang paling parahnya saya nggak tahu. Ya? Cuma itu aja ya kalau saya ngerasain. Cewek yang ketawa. Cewek ketawa itu kemasukan. Sama kursi itu. Terus sama yang saya masuk ke ini, masukin barang ke gudang. Tengah malam juga tuh kan, kalau masukin ke gudang kalau tugas malam cuma yang di depan, sama saya bagian dorong. Masuklah pertama nggak ada gangguan, masuk kedua kali nggak ada gangguan. Nah yang ketiga kali kayak ada yang nempong, untung gitu. Kalau kue habis diisi kan plastik, kayak plastik dilemparin batu gimana sih bunyinya gitu ya? Cek gitu, iya. Gitu kayak pakai batu. Sedangkan di situ kan maksudnya area kue yang udah steril lah, udah yang jadi gitu. Udah siap dijual gitu ya? Ditempong begitu. Kata saya, kan ada karyawan saya manggil Mak, denger nggak Mak itu kita ada tadi ditempong? Udah lu, nggak usah ngomong, udah diem aja. Dia tahu. Orang aja nggak denger kata dia gitu. Dia tahu berarti ya? Tahu kayaknya sih, makanya kata dia, udah diem, nggak usah banyak ngomong, udah ayo kita kerja aja katanya gitu. Udah. Itu ditempongnya tempong pakai apa Mbak? Nggak tahu, makanya nggak kelihatan barangnya nggak kelihatan. Tapi bunyi kalau kita ditempong bunyinya tuk tuk gitu. Iya. Dari plastik terus langsung ke bawah tuk tuk gitu bunyi, kayak gimana sih? Entah kerikil, entah potongan kue, nggak tahu ya. Soalnya posisinya kalau malam itu kan kita hening banget. Kecuali di atas. Kalau saya nyimpen ke bagian gudang yang itu, dia kan ber-AC di bagian bawah. Produksi di atas yang ramenya.
Kita ke bawah itu nyimpen kue, itu nggak ada orang sama sekali. Hening, gimana sih kuping kalau misalkan hening nggak kedengeran bunyi suara apa-apaan? Iya. Bunyi di tempong, kayak gitu. Makanya saya nanya, Mak, denger nggak itu suara tadi? Udah, nggak usah itu, udah, ayo kita nyimpen barang aja. Tapi ini pabrik udah lama ya? Udah lama banget. Udah puluhan tahun mungkin ya? Iya, puluhan tahun. Pernah tahu nggak dulunya apa gitu? Kurang tahu, kalau kata teman saya sih yang asli situ tuh emang tadinya kayak kebun gitu. Oh, kebun Ada kayak gitu ya? orang kayak pernah gimana sih? Kalau orang dulu bilang kayak ada kayak orang pernah dibunuh dibuang di situ. Oh. Dari depan ke sana tuh banyak pabrik sih emang di situ. Iya. Garmen. Bilangnya katanya dibilang gini, jin buang anak. Kalau orang kalau bahasa orang dulu. Iya, jin buang anak. Iya. Nah itu emang temen emang ada yang asli sih orang situ. Nah itu dia emang tahu kan cerita-cerita di situ dia tahu. Nah, udah gitu ya, yang orang apa kayak yang di situ yang dinampak-nampakin tuh yang kayak none Belanda kayak gitu-gitu. Oh. Yang pada ngelihat. Iya. Pada yang ngeliat yang kayak gitu yang kayak none Belanda. Terus yang macem-macem lah namanya itu ya bekas kayak gitu ya mungkin. Iya. Ceritanya pada kayak gitu. Yang katanya dulu pernah ada kejadian di toilet di area kerja saya katanya. Kalau lagi abis head katanya. Itu apa pembalutnya dia nyuci kurang bersih. Pernah ada yang lihat. Nyuci pembalut nggak bersih, buang tempat sampah lah di toilet situ. Tiba-tiba pas ada yang masuk ke toilet, ada si sosok cewek itu lagi ngitin pembalutnya lagi diituin. Diapain, Mbak? Lagi dijilatin. Aduh. Karena dia nyucinya nggak bersih. Di pabrik itu? Iya. Ada kayak gitu toilet udah gitu terus. Kalau ke toilet juga dikasih tahu kan namanya karyawan kan orang lama ya. Kalau ke toilet jangan berisik kayak gitu kan. Kalau saya juga suka bercanda di toilet. Sama teman-teman lagi ketawa-tawa gitu. Iya, diingetin dah tuh. Pokoknya namanya kayak gitu mah. Kalaupun kalau saya mah kan emang nggak ngelihat gitu ya. Adalah yang ngelihat. Cuma saya jaga-jaga aja, takut juga. Cuma ngerasain mah iya. Yang diketawain lah, sering banget kalau nggak denger yang ketawa-tawa mah saya sering, cuma jangan sampai ngeliatin wujudnya. Saya paling nggak mau kalau ngeliatin wujudnya, takut lah. Kalau yang lain-lain yang udah lama mungkin ini udah kali sering ditunjukin. Adalah yang itu yang tadi saya bilang, yang katanya jam 6 kan masuk itu jam 7. Ada yang udah datang jam 6 kan masih sepi ya. Masuk ke gudang yang saya bilang saya ditempong itu. Oh iya. Masuk ke gudang. Ketemu negor misalkan namanya si Sri. Iya. Sri, udah datang lo katanya gitu. Nah, udah tuh dia masuk ke situ. Tiba-tiba setengah 7-an dia ke toilet, lah ketemu sama dia. Lu tadi lu baru datang. Lah tadi yang masuk ke gudang siapa? Katanya gitu. Apaan sih lu, orang gue baru datang katanya gitu. Waduh, udah menyerupai lah ya. Iya, orang gue baru datang. Lah tadi kan lu udah datang dari jam 6 masuk ke gudang katanya gitu. Gue negor lu. Kayak gitu. Tadi setengah 7 ini baru datang. Aduh. Oh terus juga ini yang di gudang itu yang saya ditempung itu. Teman ada yang ngeliat. Ngeliat apa? Si itu siapa yang dikuncir atasnya? Pocong. Ternyata saya baru tahu nih dari teman. Pocong tuh nggak, saya pikir kan menyerupai kayak manusia lah tingginya. Iya. Ternyata pocong itu kata dia pocongnya tinggi banget katanya. Kayak dari lantai ke atap. Jadi dia gede banget dong. Saya kan nggak tahu, nggak lihat, yang lihat temen. Emang tingginya segitu? Iya tinggi banget kata dia gitu. Dia ngelihat. Saya sampai bilang gini, gue mah jangan sampai diliatin amit-amit kata saya segitu ya. Kalau temen banyak yang suka pada ngelihat di area pabrik itu. Pabriknya pabrik tua lah gitu ya? Iya udah lama bahasanya. Lah itu. Udah saya udah tuh cerita di pabrik tuh. Berapa lama tuh berarti kerja tuh Mbak di situ? Dari 2009 saya keluar resign 2014 atau 16 tuh. Saya baru lama juga ya? Saya lumayan lama kerja di situ pabrik itu. Setelah itu 2018 saya masuk nih kerja di salah satu kampus. Oke. Nah, salah satu kampus saya jadi
apa ya nyebutnya, saya cleaning service, bikin bersih-bersih lah. Iya. Saya berdua nih cewek sama teman saya bikin bersih-bersih, udah tuh datang pagi, awal kerja 2018 tuh saya rajin tuh kerja. 5:30 udah sampai, belum ada yang datang saya udah nyampe duluan. Ya udah tuh saya masuk, bukain pintu gerbang segala macam. Temen ada tuh dulu bertiga, saya cewek 2 cowok 1. Oh, sorry, itu di apa maksudnya Mbak, spesifiknya itu Mbak di fakultas apa gitu? Di ini sih saya apa ya jatuhnya di TK sih, itu apa kayak apa ya, lab. Tempat jadi praktek. TK. Jadi ada anak TK-nya gitu. Anak-anak TK. Oh, jadi ada TK yang dipakai sama mahasiswa mungkin yang jurusannya keguruan atau apa gitu ya? Iya, dia di bawah naungan sih kampus itu. Iya. Oke. Datanglah saya awal kerja 5:30, datang 5:30 rajin tuh. Datang pas buka pintu area dalam. Jadi kalau kita masuk itu sini kelas, ujung sana kantor, ada naik tangga ke atas juga ada kelas. Oh, 2 lantai ya? Nah, kalau yang area bawah tuh anak TK. Oh. Bagian TK di atas suka dipakai perkuliahan. Oh, okay. Ada perpustakaan juga. Masuklah saya ke area kantor, buka tuh pintu kantor. 5:30 masih gelap kan, masih gelap tuh pokoknya. Nyium tuh bau kopi. Kopi hitam kalau diseduh gimana sih? Nyengat lah ya, iya. Nyengat. Belum ada orang, kata saya gitu, kok bau kopi hitam. Siapa yang nyeduh kopi, kata saya Kopinya gitu. kayak bau masih kopi segar gitu. Segar kayak orang habis nyeduh kopi, airnya panas banget. Iya. Dari rumah warga jauh. Belakang sana ada makam keluarga. Oh. Jauh dari rumah. Iya, jauh dari pemukiman ya. Iya, yang bikin kopi siapa? Kalau kopi hitam kayak gitu kalau nyengat kan pasti udah ada di area kita dong, sekitar kita. Iya. Jadi tertutup ya dalam ruangan. Iya, di ruangan. Ketutup. Gua kopi siapa yang nyeduh kopi ya? Udah saya ini aja, diam aja, enggak itu. Udah buka pintu kantor. Udah nyapu tuh. Nyapu biasa tuh nyapu. Bersih-bersih. Nah, pas saya kan nyapu kantor tuh, biasa tuh bersih-bersih nyapu kantor. Ada tuh ini ceritanya bola di bawah. Ini kan kata saya mau nyapu nih, ngalangin banget ya. Bola yang biasa dimain anak-anak TK tuh yang bola warna-warni. Iya, yang plastik. Iya. Nah, saya simpen tuh supaya dia nggak bergerak. Mana saya selipin gitu. Iya. Posisinya juga dia bukan di bawah lantai, saya selipin rada kayak dia ada bupet gitu kan. Rada naik gini posisinya, saya selipin. Saya nyapu, udah selesai ke area luar, saya masih nyapu. Bunyi, duak gitu. Biasanya emang ada temen tuh yang cowok tuh kan, saya cewek 2, cowok 1. Dia rese, suka ngagetin saya. Ngagetin saya, duar, suka kayak gitu. Kalau enggak, barang ada apa dilempar sama dia biar saya kaget. Latah nggak? Iya, saya kan suka kaget. Saya gini nih jauh, woi, iseng banget lu ngagetin gua, udah ketau gua lagi nyapu. Saya bilang begitu. Tapi pas saya cari-cari kok kagak ada orang, sepi. Hari itu nggak ada? Nggak ada, belum datang, saya sendiri. Rese banget lu. Saya nengok tuh ke arah kantor yang saya habis nyapu tadi di dalam kan, itu ruangannya kaca kan. Tuh bola lagi bergerak. Masih kalau bola habis ditendang, kalau lantainya licin kan dia, kalau ditendangnya kencang kan dia masih ada gerakannya. Iya. Masih mantul. Kena tembok mantul gitu. Masih mantul di ada area dalam. Kenceng, Mbak. Orang kenceng sampai kayak orang duok gitu. Saya teriak lah, kirain saya. Itu pagi-pagi padahal ya. Pagi, saya teriak lah teman saya. Lu iseng banget lu, ngagetin gua mulu. Saya bilang gitu. Lah, saya cari-cari sampai ke depan, ke area depan yang mau keluar. Nggak ada orang. Pas dia datang saya tanya, lu kalau itu jangan rese, lu ngagetin gua doang, ngagetin gua kerja. Saya bilang gitu. Apaan sih, Po? Kata gitu. Saya kan dipanggil sama dia, Po. Iya. Apaan sih, Po? Orang gua aja baru datang. Bener lu baru datang, lu jangan bohong sama gua. Saya bilang gitu. Bener, demi Allah, Po. Kata dia gitu. Gua tadi gua lagi nyapu, gua gerak sendiri, kata saya gitu. Tapi itu bolanya ditendang, kalau biasanya kalau ditendang kan ada yang cuma di jalan di lantai atau dia memang lambung gitu? Enggak, jadi kayak bola ditendang terus mantul gitu, buk gitu. Oh, tapi nggak naik ke atas gitu ya, tendangnya tinggi gitu enggak? Itu awal saya dengar suara, itu kayak gimana sih,
bunyi duk duk. Saya pikir kan tadi kan teman saya kan. Iya. Ternyata pas lihat ke arah dalam, bola udah bergerak. Si bola udah lagi jalan begitu kayak orang, cuma posisinya nggak terlalu yang nggak bunyi. Kalau yang pertama yang saya dengar kan bunyi, kirain tergagetin. Masih samperin. Nah pas saya nengok ke dalam ternyata bola lagi bergerak. Padahal posisi tadi si bola kan saya udah selipin, udah saya simpen supaya dia nggak bergerak biar saya nggak keganggu lagi nyapu. Waduh. Itu yang paling intu saya itu yang benar-benar bergerak. Maksudnya yang benar-benar saya ngelihat kok nggak ada di dalam, nggak ada angin, nggak ada apa, dia bergerak. Tapi kayak mungkin lagi oper-operan gitu ya? Bisa jadi, saya nggak tahu deh tuh. Iya. Nah terus yang saya pernah matiin lampu atas kelas. Udah malam nih atau gimana Mbak? Enggak malam, siang malah. Siang apa udah sore kalau nggak salah, habis kelas tuh habis dipakai. Matiin lah lampu. Namanya kita kan emang tugas kita begitu ya. Iya. Mati lampu udah ini kan sayang. Matiin. Saya ke dapur lah. Di kelas itu kan 2, sampingnya ada dapur. Saya ke dapur. Pas saya mau balik lagi ke bawah, saya emang biasa standby-nya di bawah kan sama temen. Nah lampu nyala lagi, habis saya matiin. Hah? Nyala tuh lampu. Terus saya buka kelas. Perasaan tadi udah gue matiin, kok nyala lagi? Saya begitu. Udah saya matiin lagi, saya turun aja ke bawah. Tapi nggak kedengaran bunyi cetek gitu nggak? Enggak, kan posisinya abis saya matiin, ya? Saya ke dapur dulu. Iya, ke dapur. Pas dari dapur, kok ini lampu nyala ya? Kan udah gue matiin gitu saya. Tapi waktu Mbak mau nyalain lagi itu kondisi saklarnya udah nyala kayak dinyalain gitu ya? Iya, emang kayak misal abis dimatiin terus kayak dinyalain lagi. Gitu. Dan emang itu sih rada itu juga, emang banyak yang ada yang suka lihat juga. Salah satu teman kerja saya juga ada. Nah, itu gimana Mbak? Saya kan cewek berdua tuh, yang satu teman saya nih. Dia kalau dia area kelas bawah, kita ini panggilnya si Damai aja ya. Damai. Namanya Damai. Iya. Nah, dia ini ceritanya mau masuk ke kelas. Masuk ke kelas tiba-tiba kan kalau kayak taman kanak-kanak gitu kan, jadi papannya kan yang model diri gitu kan. Digituin ada yang ngegerakin, dia bilang ada yang bruk gitu ya. Si papan tulisnya itu bruk, kata dia. Larilah dia. Cerita sama saya. Bener lu yakin itu digerakin? Bener, aku masuk kelas tahu-tahu suara itu diangkat papan, kata dia, papan tulis. Bisa, tapi dia lihat orangnya? Enggak, dia nggak ngeliat. Makhluknya enggak ya? Justru guru yang ngeliat di kelas itu juga. Guru pengajar di situ? Iya, salah satu guru yang ngajar di situ ngeliat. Tapi dia ngeliat kaki doang. Oh, kaki. Kaki ya, kayak anak kecil lagi ngerangkak. Berarti kelihatan tangannya dong? Tapi dia ngeliat pas posisi kakinya doang. Kaki kalau anak kecil ngerangkak. Iya, ininya lututnya. Nah, kan di situ banyak meja. Di separuh meja tuh pas kakinya doang. Lagi ngerangkak, dia bilang. Begini gitu. Pas lagi kayak anak kecil ngerangkak gimana sih? Iya. Kayak gitu. Dan Mbak sampai sekarang masih kerja di situ ya? Alhamdulillah masih kerja. Masih di situ. Dan yang baru-baru ini ada nggak Mbak dari teman-teman? Yang baru-baru ini yang paling yang kemarin pas lagi yang ada mahasiswa baru aja. Nah, itu gimana Mbak? Dia kan cerita di atas dipakai buat kegiatan. Lantai 2-nya? Pakai nginep. Dipakai nginep deh tuh. Oh, berarti mahasiswa baru pada nginep situ? Nah, dia ceritanya itu dah, nginep katanya sih ya. Saya kan nggak tahu ya, katanya ada yang kesurupan malamnya. Udah ada tuh, ada yang kesurupan. Paginya saya kerja tuh. Oh Mbak, malam itu nggak ada tapi ya? Kita nggak ada. Kalau ada kegiatan mahasiswa kita nggak ikut serta. Paling paginya saya datang deh tuh. Posisi anak-anak mahasiswa udah pada bubar, udah selesai. Udah, saya pagi itu biasa datang pagi. Lagi sarapan pagi sama teman saya di bawah. Berdua tuh? Guru udah ada yang datang sih, udah ada yang ingin anak-anak. Tiba-tiba yang pintu atas tuh ada yang berak. Kayak orang pintu digedebak-gedebak gitu gimana sih? Dibuka tutup tapi dibanting gitu ya? Iya. Pintu dibuka tutup gitu. Nah, pas kita kan ketakutan dong, sedangkan di atas nggak ada orang.
Kita kabur lah ke atas tuh, lagi makan, bawa makanan. Kita lagi nyarap, ketakutan kita. Ngecek lah ke atas tuh. Nah, ke atas, tapi saya manggil anak cowok dulu buat nemenin. Temenin gue yuk, lihat ke atas ada apaan sih. Terus kita cek tuh pintu posisinya dalam keadaan ketutup. Kekunci nggak, Mbak? Kita emang nggak dikunci, cuma dalam keadaan kalau ketutup kan bunyi klek pasti kan. Kalau kita giniin baru dia kebuka. Kalau pintu gimana sih kalau ditutup tapi kita nggak kunci, tapi kan kalau kita giniin baru kebuka dong. Iya, normalnya pintu lah gitu normal, ya. Iya. Nah ini. Tapi pas di bawah itu Mbak dengerin brak gitu. Iya. Allah katanya angin, kalau di angin tapi itu pintu ketutup rapat. Iya. Tapi sih kita sih nggak ngeliat apa-apa, jangan sampai dah. Saya nggak mau kata saya gitu. Ada yang lihat nggak? Temen Mbak ini pernah lihat nggak di situ? Enggak sih. Enggak juga ya? Teman-teman kerja saya sih nggak ada yang ngeliat. Cuma yang kayak gangguan-gangguan gitu aja, alhamdulillah. Enggak, jangan sampai ngeliat dah. Suara-suara Mbak nggak dengar? Kalau di pabrik kan dengar tuh. Iya, kalau di sini kalau di sini enggak, paling ya itu doang, yang lampu, yang tadi bola ditendang. Itu doang sih saya mah. Tapi berarti alhamdulillah nggak pernah ditampakin langsung lah gitu. Enggak, jangan sampai amit-amit dah, jangan sampai ketemu yang kayak gituan. Takut saya juga kalau apalagi sekarang masih kerja di situ gitu. Iya takut. Tapi sekarang semenjak ada hal-hal kayak gitu datangnya tetap pagi kan? Enggak, siang. Oh siang? Siang. Oh, berarti trauma juga gara-gara itu? Awal kerja tuh 5:30 udah nyampe, kesini-sini saya jam 6 lewat. Kadang malah sampai 6:30 saya baru datang, biar aja teman saya duluan yang datang kata saya. Saya ngeri juga, terus saya bilang sama teman saya, lu kalau ngerasa hati lu udah masuk ke dalam kan, dalam itu tempat penyimpanan tas kita kan, buka-buka dalam lagi kan. Kalau hati lu ngerasa nggak enak, takut, lu jangan masuk sendirian. Iya. Tungguin gue juga kalau misalkan itu gue nggak mau ke dalam sendirian, ngeri, takut ada apaan aja, gue mau gue pesen aja sama lu kata saya gitu kan sama dia. Kalau udah ngerasa lu takut, jangan masuk. Ya iya, makanya ini gue juga takut. Lagi kapan pernah lagi kapan gitu dia pernah. Kalau belum masuk, gue iseng ke dalam, kata teman saya gitu. Ya udah, pokoknya kalau iseng lu jangan masuk sendirian, tungguin aja kalau ada temennya, kalau ada gue, atau kalau ada guru yang udah datang, kata saya gitu. Itu bentuk ruangannya kayak gimana Mbak itu yang buat naruh tas itu? Ya itu posisinya di depan kantor. Jadi pas kita masuk nih dari gerbang depan, sini kelas 2 kita ke dalam itu jadi pojok lah ya? Iya. Pojok tuh kantor. Dekat kamar mandi juga enggak? Kamar mandi iya, sebelum kita mau ke kantor itu kamar mandi. Kamar mandi dulu ya? Kamar mandi dulu. Kamar mandinya banyak kan buat anak-anak tuh. Ada gudang sebelah. Tapi kalau dari mahasiswa sendiri ada nggak Mbak yang pernah kalau mahasiswa saya kurang tahu juga tuh. Ya? Cuma saya kalau mau mahasiswa cuma pesan aja. Kalau udah mau maghrib jangan ketawanya jangan yang berlebihan gitu sih gitu. Jangan suka teriak-teriak. Ya? Iya, soalnya kayaknya kalau sama yang orang baru kayaknya suka kayak gimana iseng sih? Ya? Iya, kayak gitu. Kayak gitu dah orang baru lah pokoknya yang diincer nih ya. Kayak gitu dah pokoknya kalau sama orang baru. Gitu aja pernah ada yang jaga daycare aja yang baru, malah dia diliatin. Saya mah sampai kata saya, gue mah jangan sampai dah, kata saya gitu. Dia malah pernah diliatin, jadi kayak diliatin cowok apa? gitu, cowok. Besar, orang besar atau udah dewasa? Pokoknya bentukannya cowok, dia bilang. Dia pekerja di situ juga ya? Iya dulu, cuma sekarang udah nggak ada, udah keluar. Ceritanya luar biasa ya. Apa maksudnya di setiap Mbak kerja ada aja gitu ya? Iya, makanya kenapa ya? Tapi alhamdulillahnya jangan sampai dah dinampakin gitu. Kalau cuma didengerin oke lah gitu ya. Tapi saya ngerasa aja kayak ngerasa ada gitu. Orang lagi itu aja pernah saya nggak tahu ya, saya mau percaya nggak percaya, mimpi. Kalau saya mimpi di kelas itu yang bawah itu ada cewek pakai baju merah, corak kayak cewek Cina pakai baju apa sih, Shanghai. Iya baju Cina itu. Di mimpi saya tuh di situ di kelas itu kan ada kasur kecil kan. Nah tuh di mimpi saya ini dia itu ketawa sambil dia kayak jatuh ke kasur, dia teriak hihihi, kayak ketawa tuh kayak suara di kuping saya. Saya kira ngerasa mimpi itu benar-benar nyata, pasti ada. Tapi kok bisa Mbak tidur ke bawah mimpinya kerjaan gitu, kelas gitu? Kalau mimpi kan kita kalau orang tidur itu kan katanya kayak orang meninggal, apa sih maksudnya? Iya. Meninggal ya kan?
kita tuh udah, maksudnya gimana sih kalau tidur itu kan kita nggak sadar. Iya benar. Mimpi ya itu yang saya bilang, cewek pakai bajunya merah kayak Baju Cina gitu. Cina, Shanghai bilangnya. Iya. Posisi dia tuh di kelas itu ada kasur. Dia dari diri dia tahu-tahu begini kayak suara ketawa wah di kuping saya. Oh. Kayak bener-bener dia nyata. Iya. Ceritanya ada mahasiswa. Gimana? Dia bisa ngelihat mahasiswa. Pernah cerita sama saya. Ada mahasiswa yang cerita? Mahasiswa. Dia pokoknya dia udah lulus lah. Iya. Dia bisa ngelihat. Mbak, aku ngeri Mbak di kelas yang itu. Dia pernah lah nginep di situ. Aku ngeri Mbak dari situ. Aku ngelihat ini. Apa yang kamu lihat? Aku gitu nanya sama dia kan. Aku nggak ngomong kalau aku mimpi itu. Apa yang kamu lihat? Ada katanya, ada yang gede tinggi, ada yang cewek. Ya ceweknya kayak gimana sih gitu? Kayak baju merah kata dia gitu. Merahnya corak-corak ya? Aku bilang gitu kan ya. Iya bener Mbak, corak-corak gitu. Nah kok kata aku, iya beneran Mbak, aku ngeliat itu. Aku kan emang bisa ngeliat gitu dia ngomongnya. Ternyata sama lah sama yang di mimpi saya. Berarti benar tuh makhluk itu ada di situ ya? Makanya kata saya, kok sama? Saya nggak cerita sama dia. Nggak saya cerita beneran, saya nggak cerita sama dia. Cuma saya nanya, yang kamu lihat apaan yang di situ emangnya? Iya. Orang gede, katanya rame dah di situ pokoknya di kelas itu. Nah posisinya yang si temen aku di papan tulis. Nah sama yang anak kecil ngerangkak. Berarti ya memang ya itulah gitu ya. Ngumpulnya kayaknya di situ. Iya. Nah ini itu di situ aku mimpi yang pas di situ aku tanya, yang kamu lihat apaan? Orang gede. Tadi gitu pokoknya rame, katanya aku takut tadi gitu. Dia pernah lah bermalam di situ. Iya. Di kelas itu ditempatinnya. Suruh tidurnya di situ. Oh gitu. Ya, terus ya gitu. Ada apa lagi cewek katanya gitu. Kayak gimana? Itu pakai baju merah kata dia gitu. Bercorak nggak? Aku tanya gitu. Iya. Iya bener Mbak, bener kata dia. Oh iya. Berarti bener dah. Apa yang Mbak mimpiin? Iya kata saya. Dikonfirmasi sama dia yang lihat gitu ya. Kata saya gini, kalau ngerasa mimpi saya kayaknya bener, itu pasti kayaknya emang di tempat itu ada. Iya. Gitu. Jadi ya luar biasa lah ya, maksudnya setiap Mbak masuk kerja ada aja lah gitu ya. Mungkin ada nggak Mbak pesan-kesan yang bisa disampaikan ke teman-teman Dering Malam nih? Iya pokoknya intinya kalau kita kita datang ke tempat baru ya sopan lah, ucapin salam walaupun di tempat itu nggak ada orang. Emang walaupun maksudnya kita datang ke tempat itu nih, misalkan emang kita aktivitas di situ. Iya. Walaupun belum ada orang yang datang, kita kan biasanya ngucapin salam kan sama orang lah gitu. Walaupun gak ada orang, kita ucapin aja assalamualaikum gitu. Iya. Datang ke tempat ya udah kita misi lah kasarnya gitu ya kan. Udah kayak gitu aja pokoknya kalau datang ke tempat baru kita sopan lah gitu. Oke Mbak, sebelumnya kita ucapin terima kasih ya sudah mampir ke studio Dering Malam. Semoga sehat selalu, sekeluarga, lancar pekerjaannya ya. Dan buat teman-teman semua jangan lupa dukung kita terus dengan cara subscribe, like, comment, and share agar kita semakin semangat untuk menghadirkan narasumber-narasumber lainnya. Mungkin cukup sekian itu aja Mbak ya. Terima kasih. Gua Raffi dari Dering Malam dan Mbak Ami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.